Pengertian pembaharuan. Pembaharuan merupakan terjemahan bahasa Barat modernisasi, yaitu bahasa Arab. Al-Tajdid mempunyai pengertian, pikiran, pergerakan untuk menyesuaikan pemahaman keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi modern. Dengan jalan itu, para pemimpin Islam modern mengharapkan akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran kepada kemajuan. B. Pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia adalah upaya untuk merevitalisasi dan menyesuaikan pemahaman tentang politik Islam dengan tantangan zaman serta konteks sosial politik yang berkembang. Tujuannya adalah untuk memperkuat Islam sebagai agama yang relevan, inklusif, dan progresif. Pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia ada 3. 1. Periode ketika kepemimpinan. 2. Periode ketika peran ulama digantikan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang bergerak di bidang organisasi atau kepertanian dalam berkepolitikan. 3. Periode kebangkitan kaum intelektual Muslim. Pembaharuan yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam yang mencoba memperbarui Islam yang didirikan Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Sebagai gerakan Islam modernis, Muhammadiyah juga dikenal melalui gerakan pemurnian Islamnya, berusaha memberantas segala macam bid'ah baik di bidang kepercayaan, akidah atau paham segala macam keutuhan ataupun pada bidang ibadah ritual yang banyak berkaitan dengan sinkretisme. Sesuai pandangan sebagian pengikut Muhammadiyah, selain mendisiplinkan diri menerapkan doktrin Islam murni seperti yang tertuang di dalam buku tadi. Dalam penelitian yang terlebih khusus yang dilakukan Ahmad Jainuri pada 1997, dua wajah sosial politik dan keagamaan Muhammadiyah terlihat dalam diri kalian. Dahlan disebut Jainur sebagai pandangan relativisme atau pemahaman keagamaan dengan sikap toleran dan pluralisme. Menurut Kiai Dahlan, memahami Islam harus berdasarkan akal karena keputusan yang besar adalah keputusan akal berdasarkan hati yang suci. Ahmad Dahlan, ide Islam murni dan pemurnian Islam dari bid'ah, kufarat, dan tahayul muncul sebagai tema gerakan sekitar 10 ia wafat. Muhammadiyah secara garis besar kebanyakan orang perkotaan dan yang bersekolah, dan mereka tidak mengukuhkan bermadhab. Pembaharuan yang telah dilakukan oleh Persis abad ke-20 telah memberikan corak dan warna baru dalam gerakan pembaharuan Islam. Persis lahir sebagai jawaban atas tantangan dari kondisi umat Islam yang tenggelam dalam kejumadan, kemadegan berpikir, terperosok ke dalam kehidupan mistisme yang berlebihan, tumbuh suburnya khurafat, bid'ah, tahayul, syirik, musyrik, rusaknya moral, dan lebih dari itu. Umat Islam tampilnya Jam'iyah Persatuan Islam Persis dalam pentas sejarah Indonesia pada awal terbelenggu oleh penjajahan kolonial Belanda yang berusaha memadamkan cahaya Islam. Pada tanggal 12 September tahun 1923 bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1342 Hijriah, kelompok Tadarus ini secara resmi mendirikan organisasi yang bernama Persatuan Islam Persis. Nama Persis ini diberikan dengan maksud untuk mengarahkan ruhul ijtihad dan jihad, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan cita-cita organisasi, yaitu Persatuan Pemikiran Islam, Persatuan Suara Islam, dan Persatuan Usaha Islam. Pada masa ini, Persis dihadapkan pada pergolakan politik yang belum stabil. Pemerintah Republik Indonesia seperti mulai tergiling ke arah demokrasi terpimpin yang dirancang oleh Presiden Soekarno dan mengarah pada pembentukan negara dan masyarakat dengan ideologi nasional.
agama komunis. Setelah berakhirnya periode kepemimpinan Kiai Haji Muhammad Isa Asy'ari, kepemimpinan Persis dipegang oleh Kiai Haji Abdurrahman yang dihadapkan pada berbagai persoalan eksternal dengan munculnya berbagai aliran keagamaan yang menyeret seperti aliran pembaruan Isa Bugis, Isa Jumaah, Darul Hadis, Inqarul Sunnah. Persis yang berpaham Mahabi yang pertama kali didirikan oleh pendirinya. Organisasi Persis pertama kali didirikan di kotanya, dipelopori oleh Jamjam dan Muhammad Yunus. Mereka adalah ulama Persis yang pernah pengenyam pendidikan di Darul Ulum Makkah, tempat berkembangnya paham Wahabi. Pembaharuan yang telah dilakukan oleh NU Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Organisasi ini diprakarsai oleh sejumlah ulama terkemuka, yang artinya kebangkitan para ulama NU didirikan untuk menabung gagasan keagamaan para ulama tradisional. Pembentukan NU merupakan upaya perorganisasian dan peran para ulama pesantren yang sudah ada sebelumnya agar wilayah kerja keulamaan lebih ditingkatkan, dikembangkan, dan diluaskan jangkauan. Dengan kata lain, didirikannya NU adalah menjadi wadah bagi usaha mempersatukan dan menyatukan langkah-langkah para ulama di kiai pesantren. Pada zaman prakemerdekaan, NU sebagai basis organisasi kaum tradisional Islam Indonesia yang terdiri atas kiai dan santri di Jawa telah memainkan peran yang sangat penting dalam penyusunan barisan anti penjajah. Dalam pandangan NU, tidak semua tradisi buruk usang tidak mempunyai relevansi kekiraan. Bahkan tidak jarang tradisi biasa memberikan inspirasi bagi munculnya modernisasi Islam. Penegasan atas pemihakan terhadap warisan masa lalu Islam diwujudkan dalam sikap bermadhab yang menjadi tipikal NU dalam memahami maksud Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari karya dan pemikiran-pemikiran ulama besar seperti Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, hanya akan sampai pada pemahaman ajaran Islam yang keliru. NU menetapkan diri sebagai pengawas tradisi yang mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Di sisi lain, Muhammadiyah dan Persatuan Islam atau Persis merupakan dua organisasi kelompok modernis yang sangat berpengaruh dalam gerakan sosial keagamaan dan pembaharuan pemahaman dan pengalaman ajaran agama. Perbedaan dan pertentangan konsep pemahaman dan pengamalan ajaran Islam antara kedua kelompok tersebut mengalami perkembangan, benturan, dan hubungan pasang surut dan masa ke masa. Terdapat pula perubahan lainnya di kalangan generasi muda. NU terlihat dinamika baru dengan menjamurnya aktivitas sosial dan intelektual yang nyaris tak tertandingi oleh kalangan masyarakat lain. Selama ini NU dianggap ormas yang paling konservatif dan tertutup, dan sedikit sekali punya sumbangan kepada perkembangan pemikiran keagamaan maupun pemikiran sosial dan politik. Pembaruan yang telah dilakukan oleh Masyumi pada bulan Oktober 1943, Miai membubarkan diri dan sebagai gantinya dia dibentuklah Masyumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia pada bulan November 1943 dengan mendapatkan status hukum. Tujuan utama dibentuknya Sumi adalah untuk memperkuat persatuan umat Islam dan membantu Jepang demi kepentingan Asia Timur Raya. Anggota Masyumi berasal dari organisasi yang mempunyai status hukum dan individu yang mendapatkan persetujuan Sumbu, kantor urusan agama. Pada awalnya mendukung penuh Masyumi. Pada Muktamar NU 1946, warga NU disuruh untuk membanjiri partai politik Masyumi, akan tetapi hal ini tidak bertahan lama karena benih-benih keterapan mulai muncul pada tahun 1946 pada Muktamar Masyumi di Yogyakarta. Generasi baru
modernis kelompok Moh Nasir berhasil menegakkan kepemimpinan dan mengubah beberapa peraturan partai untuk membatasi peran majelis syuro yang lebih banyak didukung oleh kiai-kiai NU. Kemampuan kiai-kiai tradisional dilecehkan oleh kaum modernis sehingga membuat delegasi Nu walk out meninggalkan Muktamar Masyumi. Pertikaian Masyumi dan NU pada puncak ketika usulan NU menominasikan kader NU menjabat Menteri Agama di Kabinet Wilopo ditolak oleh Dewan Masyumi. Penolakan ini meneguhkan NU untuk keluar dari Masyumi pada Muhtar NU 1952. Akhirnya Kiai H. Wahab Asbullah memberikan pendapatnya untuk keluar dari Masyumi dan Muktamar menyetujui untuk keluar dari Masyumi. Selang 3 bulan setelah Muktamar, pada tanggal 1 Agustus 1952 secara resmi NU keluar dari Masyumi dan kemudian berdiri sendiri partai politik. Setelah keluarnya NU dari Masyumi, Masyumi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada pemilihan tahun 1955, NU sendiri keluar sebagai partai terbesar ketiga dengan meraih hampir 7 juta pemilu atau 18,4% dari total suara nasional, dan partai terbesar lainnya adalah PNI, PKI. Masyumi adalah suatu organisasi yang di dalamnya ada NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. Masyumi berdiri karena kepentingan politik, bukan kepentingan agama. Saat itu mereka menganggap politik sangat penting, bisa menselaraskan Indonesia yang saat itu diduduki oleh Jepang, dan mereka organisasi Islam ikut adil membuat Masyumi. Golongan-golongan Islam itu mencoba menumpahkan pikirannya di Masyumi, dan disinilah mereka mencoba menselaraskan bangsa. Tetapi lama-kelamaan banyak perbedaan yang membesar karena beda ideologi atau belaan yang tidak lama Indonesia merdeka pada Orde Baru. Masyumi hancur karena tidak menyatukan pemikiran organisasi-organisasi Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.